Haji. Selamat siang. Habis ini Pak Haji ini udah lama. Gimana? Kabarnya sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Di sini Pak Haji, bahwa Pak Haji adalah salah satu yang peduli tentang keberadaan Sumedang ke depan. Yap. Di mana di situ Pak Haji telah memberikan wakaf sebuah lahan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Bagaimana Pak Haji? Terima kasih. Pertama, saya diinspirasi karena saya asli putra daerah Sumedang. Jadi saya kelahiran Kampung Cicadas, Desa Cipeteuy, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Yang dilahirkan asli Betuin Sumedang pada tanggal 26 April 61. SD di SD Cipeteuy, SMP-nya SMP Dharmaraja, dan SMA di Sumedang. Cuman saya 40 tahun yang lalu saya ke Bandung. Jadi dengan Bapak ini sudah tidak asing, sering ketemu di Bandung kita. Dengan adanya ini saya melihat keadaan Sumedang, terutama warga masyarakat yang kena dampak OTD Jati Gede. Di situ saya merasa terinspirasi sebagai putra daerah bagaimana untuk pengembangan Jati Gede ini yang dijadikan kawasan pariwisata nasional, bukan Sumedang lagi. Jadi nasional ini akan dipusatkan kawasan pariwisata di Jati Gede ini. Kebetulan saya sangat didukung sekali oleh beliau, Bapak Bupati terpilih, Bapak Doni Haji Doni Ahmad Munir. Terinspirasi di situ, beliau orangnya baik dan juga sangat baik kepada saya. Saya akhirnya waktu itu ketemu, Kang, saya kesulitan untuk membuat jalan ke Jati Gede karena kalau lewat Cigintung penuh dengan rumah penduduk dan lain sebagainya. Kebetulan di sini saya punya tanah, maaf bukan sombong, kurang lebih sekitar 100 hektar. Yang akhirnya saya menghibahkan tanah untuk nembus dari ke Jati Gede ini dari Pasir Ringkih, yang dinamakan yaitu sekarang Jalan Lingkar Utara Jati Gede. Yang saya mengajukan waktu itu, saya hibahkan tanah seluas 1 kilo 1000 meter kali 8 meter, kurang lebih 8.000 meter saya hibahkan kepada Pemda Sumedang untuk dijadikan jalan tembus dari Pasir Ringkih ke Jati Gede ini. Dan gerbangnya nanti kebetulan di Pasir Ringkih, insya Allah. Dan alhamdulillah dengan kecerdasan beliau, kejelian beliau, akhirnya mengajukan ke Kementerian PUPR. Ya, oleh Kementerian PUPR diberikan anggaran melalui APBN kurang lebih anggaran 71 miliar, yang itu anggaran tahun 2023-2024 anggarannya. Dan telah mulai dilaksanakan. Waktu itu kurang lebih dilaksanakannya pada bulan Maret tahun 2024. Laksanakan. Ya, kebetulan sekarang sudah mau hampir selesai dan saya di sini ikut mengawasi jalan beliau karena pesan Bapak Bupati terpilih, Kang, tolong kawal Jalan Lingkar Utara, jangan sampai tidak sukses dan tidak selesai. Saya melaksanakan amanat beliau dan kebetulan beliau alhamdulillah terpilih kembali oleh warga masyarakat Sumedang, dipercaya menjadi Bupati Sumedang periode 2024-2029. Dan jalan tersebut alhamdulillah
Insya Allah 30 Desember paling lama tembus ke Pasir Ringki. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah. Baik. Dan rencana ke depan nantinya ini lebar permukaan jalan ini di depan ini 60 meter. Nanti akan datar rata 35 meter. Jadi kalaupun di situ terjadi padat kendaraan tidak akan macet. Karena bisa nanti masuk ke jalan Jati Gelingkar Utara ini, insya Allah. Baik. Di sini nanjak 9,5%. Baik. Alhamdulillah ini bisa dilalui. Baik. Dan kedepannya kami merencanakan ini sudah ada set plan, master plan yang udah siap. Cuman kami belum melaporkan kepada beliau, Bapak Bupati, karena beliau baru menjabat. Hanya kami sudah merencanakan. Di depan ini nanti ada pintu gerbang masuk Jati Gede. Jadi kami menghendaki di sini nanti ada gerbang untuk masuk Jati Gede. Akan diadakan di sini terminal pariwisata. Tanahnya sudah disediakan karena pesan beliau Pak Bupati, Kang di sini harus ada terminal pariwisata. Nanti itu mobil-mobil besar itu segala sesuatu sudah boleh masuk dalam. Di sini ada angkutan khusus pariwisata. Akan disediakan mungkin 10 unit armada bis ataupun 20 armada seperti Tampomas. Ya. Nanti dari ke sana. Mungkin nanti bayar pun satu kali di sini cukup. Kesananya bisa masuk ke Buritak Burinong, ke masjid dan sebagainya, akan masuk tanpa bayar lagi karena tiket sudah satu di sini. Dan saya sendiri di sini selaku warga masyarakat Sumedang, putra daerah Sumedang, kebetulan saya sebagai pengusaha PT MPP sudah berkiprah di sini puluhan tahun. Kebetulan kami juga di sini punya rencana. Apa sih rencananya? Pertama, jalan ini kami meminta kepada Pak Bupati dinamakan Jalan Prabu Guru Aji Putih. Karena Prabu Guru Aji Putih ini sebagai pendiri Sumedang Larang, yaitu Kerajaan Tembong Agung. Saya selaku keturunan buyutnya daripada beliau menghibahkan tanah ini dengan nama Jalan Prabu Guru Aji Putih. Dan Pak Bupati pun sudah merestuinya, hanya mungkin nanti tinggal disahkan atau bagaimana dalam nanti untuk peresmian jalan ini. Kami mengajukan nama jalan itu. Baik. Bukan nama Jalan Haji Om, tapi Jalan Prabu Guru Aji Putih. Itu leluhur kami. Baik. Keduanya punya rencana untuk apa saja. Ada terminal pariwisata, ada lapang pacuan kuda pariwisata, dan sekarang sudah selesai lapang pacuan kuda ini. Jadi kami itu nanti di sana akan ada kampung kuda. Karena Sumedang ini ikonnya kudanya juga ikon. Kebetulan Raja Sumedang senangnya kuda. Jadi kami sebagai buyutnya di sini membuat lapangan pacuan kuda yang akan diadakan event selama 3 bulan satu kali kedepannya sebagai kalender tahunan. Dan untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat tidak jenuh berpariwisata ke Jati Gede, ada daya tarik. Akan dibuatkan kios-kios UMKM. Kami merencanakan 30 unit kios UMKM. Insya Allah modalnya dari perusahaan kami. Nanti masyarakat tinggal mendiami saja. Nanti kiosnya seragam, kurang lebih ditargetkan anggarannya 25 juta per kios bangunannya. Dan modalnya oleh kami berikan pinjaman tanpa bunga berbentuk barang. Jadi kami nanti punya gudang besar. Di situ berbagai aneka ragam bahan-bahan makanan banyak. Kopi, supermie, mie dan lain sebagainya. Akan ada gudang besar. Kulinernya langsung kami dari pabrik, dari distributor, harganya bisa menekan lebih murah. Di sini bisa dipasarkan oleh warga masyarakat UMKM yang kami nanti akan kerjasama dengan kepala desa terkait, Bapak sama terkait, minta rekomendasi siapa saja yang akan mengisi kantin-kantin ini. Yang tentunya persetujuan beliau, Bapak Bupati terpilih, Bapak Bupati Haji Doni Ahmad Munir. Dan juga akan dibuatkan nanti selain pacuan kuda, ada kafe, ada warung, ada kantin, kan gitu. Termasuk juga kami nanti ada balai rehab narkotik. Di sini sekarang sudah ada kantornya, belum bagus. Keduanya akan dibuatkan SMA Negeri Situraja, karena di sini di Situraja belum ada SMA negeri, masih numpang ke yang lain. Jadi harus ada, udah set plan udah ada. Ada bikin SMK swasta, akan bikin sekolah tinggi hukum Sumedang. Di sini akan ada rumah sakit dan tentunya kami akan ada guest house. Karena ingat Sumedang ini belum punya penginapan, jadi banyak turis-turis yang datang ke Sumedang
di sini tidak pernah tidur karena tidak ada penginapan yang dekat-dekat. Ada sih di Sumedang, ada AP, ada Kencana, dan lain sebagainya ada, tapi mungkin ini daerah yang sejuk di sini. Insya Allah kami akan melaksanakan. Apalagi nanti kalau ada perlombaan olahraga, ada para layang dan lain sebagainya, macam di sini ada semacam homestay. Homestay ya. Dari sini. Baik. Jadi insya Allah dan kami mudah-mudahan dapat dukungan terutama dari pemerintah daerah, Bapak Bupati terpilih Bapak Haji Doni Ahmad Munir. Itu gambaran kami. Dan tolong ke masyarakat, mohon maaf sekali. Jadi banyak terganggu selama ini dengan dibuatnya jalan. Mungkin pernah ada lumpur ke jalan Pasir Ringkik, pernah macet, wajar. Ini karena kita sedang membangun. Di sini bukan galian tambang Haji Om, tapi ini pembuatan jalan lingkar utara Jati Gede. Jadi salah. Masyarakat ini galian tambang Haji Om bukan. Baik. Haji Om tidak pernah menggali tambang. Di sini Haji Om di sini hanya di sini membuat jalan, dan kami selaku yang dipercaya oleh Bapak Bupati Kang Kawal, jalan ini harus tuntas dan selesai. Baik Pak Haji. Insya Allah dan alhamdulillah pada bulan Desember ini galian tanah sudah tidak ada masalah. Itu kurang lebih Pak. Baik. Terus Pak, gini, menyikapi tentang tadi bahwa Jati Gede ini akan dijadikan sebuah ikon Siap. sebagai pariwisata internasional. Ya. Karena untuk salah satu menunjang dari lapangan Kertajati Internasional ke Jati Gede. Tentunya Bapak sudah terinspirasi yang disampaikan Bapak tadi, dibikin homestay untuk kemaslahatan, dan ini juga membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Bagaimana kesan Bapak? Terima kasih. Itu kami tadi berangkat daripada OTD. Baik. Jadi kami tidak mau lagi mendengar OTD, tapi ada OTD plus. Dengan adanya Jati Gede banyak diuntungkannya. Jadi tidak ada lagi korban OTD, tidak ada lagi keluhan Jati Gede, kan gitu. Jadi semua yang terkena dampak bisa kerja. Dan insya Allah kami bisa bekerja sama dengan BBWS, dan PT kami sudah ditunjuk bermitra dengan BBWS. Insya Allah masalah pulau-pulau yang di tengah bendungan pun oleh kami ditata. Udah ada master plan-nya. Malahan nama-nama pulau ini sudah diganti nama. Bukan sekarang Pulau Durian lagi, tapi kami beri nama Pulau Prabu Guru Aji Putri. Ada Pulau Jublog, Pulau Ibu Dewi Nawang Wulan. Jadi kami sudah suka dengan leluhur sudah. Iya. Dan Pak Bupati Melan berpesan, Betul. Kang ciptakan seperti Kepulauan Bajo, Ya, Bajo. di Maluku. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, di situ akan ada kapal pesiar ke depannya. Wis, keren. Insya Allah. Jadi kami sampai ke sana sebenarnya. Mimpi kami, mudah-mudahan kami diridhoi, Amin. terutama oleh Allah SWT. Minta doa daripada warga masyarakat Sumedang khususnya. Dari kami ini manusia biasa, hanya saya dari Birasi selaku putra daerah Sumedang, 40 tahun berkelana di luar Sumedang, punya ilmu, punya oleh-oleh, dibawa lagi ke Sumedang. Karena kebanyakan Sumedang ini kalau pejabat udah jadi orang Sumedang, udah menjadi pejabat di luar, lupa ke Sumedang, lupa. Padahal orang Sumedang banyak yang jadi pejabat, banyak yang lebih kaya daripada saya. Kenapa lupa sama Sumedang? Baik. Tapi kalau saya meskipun tidak punya apa-apa, tapi ilmu saya sedikit, harta saya akan dimanfaatkan oleh warga masyarakat Sumedang. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Gimana? Udah cukup segitu. Ya, Pak Haji, Ya. atau mungkin ada tambahan lagi? Saya pertama terima kasih. Hanya kita minta terus terang aja. Ada, bukan banyak, suara-suara yang kurang bagus, kurang sedap. Mohon dimaklumi saja. Kan gitu. Jadi kami baru sekarang ini, salam kami kepada Bapak Kapolres yang sudah menerima mungkin banyak aduan dari masyarakat. Jadi mohon maaf kepada Bapak Kejaksaan Negeri Sumedang, Bapak Bupati, kepada Bapak Dandim, Camat, Lurah, Kapolsek dan sebagainya. Mohon maaf. Miskomunikasi di situ lebih baik tanya langsung kepada saya. Seperti bapak-bapak ini, saya terima kasih banyak. Kan gitu, kan clear kan klarifikasi. Terutama nama saya. Baik. Jangan sampai begitu jalan macet, lumpur ke jalan, Haji Om disumpah serapah. Mohon maaf. Jadi sekarang saya sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Baik. Itulah kami sedang membangun, minta doanya. Insya Allah paling lambat 6 bulan yang akan datang sudah bisa dinikmati. Baik. Di sini kan ada sarana sudah konkret semuanya, Pak Haji. Siap. Di sini apakah benar akan dibangunnya sebuah kantor Koramil untuk wilayah Kecamatan Cisitu? Bagaimana? Siap, Pak? terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah kami juga merencanakan ke sana karena mungkin Kora di dan Ramil Cisitu ini masih pos
bukan dan koramil. Insya Allah kami terenyuh hati, juga kami akan menghibahkan tanah, hanya luasnya nanti berapa yang diperlukan untuk kantor koramil ini. Insya Allah kami akan menghibahkan tanah dan akan dibuatkan kantor koramil tersendiri, koramil Cisitu. Di sini jadi kami menghibahkan tanah, keuntungannya sangat banyak. Pertama, nanti akan terpisah dari koramil Situraja. Jelas pelayanannya lebih maksimal kepada masyarakat Kecamatan Cisitu. Kedua, di sini menjaga keamanan, kondusivitas. Karena di area-area tempat pariwisata perlu kenyamanan dan perlu keamanan. Di situ dengan dibangunnya kantor koramil, insya Allah keamanan di pariwisata khususnya Jati Gede akan terjamin. Kenapa? Bukan Kapolsek. Jadi jangan iri Pak Kapolsek atau Kapolres. Karena Kapolsek ini sudah banyak kantor menyendiri. Koramil belum, jadi kami bukan menganaktirikan Kapolres atau Kapolsek, tapi kami akan memberikan hibah insya Allah untuk dibuatkan kantor koramil. Dan mudah-mudahan nanti biasanya kalau membangun kantor koramil, peletakan batu pertamanya oleh Pak Pangdam. Jadi Bapak Pangdam bisa meninjau khususnya ke kecamatan di situ Kabupaten Sumedang. Sekian, terima kasih. Ya, ini koramil si bungsu berarti. Koramil si bungsu di Sumedang. Terima kasih Pak. Ya, siap. Lebah